Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Untuk kesekian kalinya kita pagi hari ini duduk kembali berkumpul di tempat yang mulia, di waktu yang penuh berkah, dan tentunya dengan harapan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan yang seharusnya ditanamkan ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, sekaligus juga diupayakan dengan realisasi amal perbuatan. Dari tema-tema yang telah disampaikan sejak 2 bulan yang lalu, paling tidak mudah-mudahan sampai detik ini ada perubahan yang mendasar dalam diri kita, ya. Peningkatan keimanan, amanah dalam memegang tugas, amanah dalam masalah harta, semangat dalam menuntut ilmu, tidak futur dalam berdakwah, kemudian berbakti kepada orang tua, ya. Apalagi juga saat ini, tema kali ini kita bicara tentang silaturahim, ya. Jangan sampai setelah sekian lama kita mengkaji tema-tema yang memberikan manfaat bagi diri kita, sedikit pun tidak ada perubahan, ya. Kal himali yahmil asfaro, gitu ya. Seperti keledai yang membawa kitab yang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi dirinya. Kita tidak ingin seperti itu. Ya, mudah-mudahan semakin terus kita konsisten dalam kegiatan seperti ini, ada perbaikan dalam diri kita. Yuhatillah rahmanallahu wa iyyakum. Sebagaimana yang telah disampaikan, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak keutamaan tentang silaturahim, ya, yang seharusnya menjadi motivasi dasar kita untuk semangat meraih keutamaan itu. Maka begitu pula sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang besar kepada mereka yang memutuskan hubungan silaturahim, ya. Kalau seandainya kita menganggap silaturahim ini adalah secara teori, ya, kemarin disampaikan secara teori adalah amal yang kecil, wa ajruhu kabir, amalun yasir wa ajruhu kabir. Tapi ketika kita menyikapi bahwa meninggalkan silaturahim atau memutuskan silaturahim, jangan sampai ada anggapan ini adalah merupakan maksiat yang sepele, gitu ya. Kita harus tahu akibat, hukuman dan ancaman apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang memutuskan hubungan silaturahim, agar jangan sampai kita menganggap amal yang kecil, ya, tidak ada manfaatnya, padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita tidak menganggap maksiat yang sepele, padahal balasannya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, mari kita lihat hukuman atau ancaman apa saja yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya pada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Di dalam hadis Rasulullah SAW atau yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abi Bakrah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min zanbin ajdara ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah minal bagi wa qati'ati rahim." Kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang paling Allah percepat hukumannya kepada pelakunya di dunia, dan juga apa yang nanti disimpan di akhirat, selain kezaliman dan memutuskan tali silaturahim. Dari hadis ini kita bisa mengambil faidah, ya, bahwa seseorang yang memutuskan hubungan silaturahim, dia akan mendapatkan ancaman fid dunya wal akhirah, ya, hukuman
atau azab yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan sewaktu dia masih hidup di dunia, dan juga ada hukuman yang nanti disimpan sebagai tabungan dia nanti di akhirat ketika dia meninggal. Waliyadzubillah. Ya. Kalau saja kita saat ini termotivasi untuk menabung amal pahala kebaikan untuk nanti diberikan hadiah atau pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan jannah, ini orang yang memutuskan tali silaturahim malah sebaliknya menabung azab. Gitu ya. Menabung azab yang nanti akan Allah timpahkan kepada orang itu di yaumul qiyamah. Jadi ada dua. Ya. Sewaktu di dunia dia akan disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat pun dia akan mendapatkan balasan yang lebih dahsyat dari apa yang dia dapat sewaktu di dunia. Di dalam Al-Qur'an, ya, surat Ar-Ra'd ayat 25, di situ disebutkan, ya, sebagaimana kita mengetahui bahwa salah satu sifat atau karakter dari orang-orang munafik adalah salah satunya pun memutuskan hubungan silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang memutuskan janji yang telah sebelumnya ditetapkan bagi mereka, dan juga memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Ya, tafsirnya selain iman yang harus dilaksanakan oleh kita, salah satunya kata ahli tafsir adalah silaturahim. Gitu ya, silaturahim. Apa hukumannya? Di dalam ayat ini disebutkan ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Bagi mereka laknat. Syekh Asy'adi mengatakan laknat dari Allah, malaikat dan makhluk-makhluknya. Bayangkan. Ya. Dan itu bisa terjadi di dunia, sebab termasuk tafsir atau makna dari laknat inqita'ul barakah, terputusnya keberkahan, seperti yang disampaikan kemarin oleh Ustadz Supendi. Jadi tidak ada keberkahan, ya, bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahim, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Ini di dunia salah satunya. Bahkan di dalam ayat yang lainnya disebutkan hukuman bagi orang yang memutuskan silaturahim ada 3. Ulaika alladzina la'anahumullah, selain dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'asammahum wa a'ma absaruhum, telinga mereka akan dijadikan tuli dan mata mereka akan dijadikan buta. Khatufillah rahmanallahu wa yakum. Kebaikan apa yang diharapkan bagi orang yang sudah mati hatinya, tuli pendengarannya, dan buta matanya, tidak bisa merenungkan kebaikan, tidak bisa mendengarkan nasihat, tidak bisa melihat amal ibadah yang ada di hadapan mata. Apa yang diharapkan kalau orang sudah seperti ini? Belum lagi dia akan diputuskan hubungannya oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia memutuskan hubungan silaturahim. Ini yang pertama, hukuman di dunia. Lalu hukuman apa lagi yang bisa dia dapati sewaktu dia masih hidup di dunia karena sebab memutuskan silaturahim? Orang yang memutuskan silaturahim, dia akan diputus amal salehnya. Artinya apa? Segala perbuatan amal salehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan. Ya. Boleh jadi mungkin sholatnya, saumnya, sedekahnya, kebaikan apapun yang diberikan dia dan yang dilakukan oleh dia, selama dia melakukan perbuatan memutuskan silaturahim, tidak diterima ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jum'ah. Faedah lain yang bisa kita dapat dari hadis ini disebutkan ternyata amal kebaikan kita itu diangkat setiap hari Kamis di malam Jumat. Gitu ya. Catatan amal kebaikan kita selama 1 minggu apa saja nih, gitu kan.
kecuali satu yang tidak diangkat dan tidak dilaporkan. Fala yuqbalu amalu qati'ir rahim, yaitu amalnya orang yang memutuskan tali silaturahim, tidak diterima. Ya, tidak diterima. Lalu yang ketiga, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Seseorang yang memutuskan tali silaturahim, dia akan terputus keberkahan, sempit rezekinya, dan juga dipendekkan usianya. Nauzubillah. Sebagaimana tadi disampaikan di dalam ayat Al-Qur'an, termasuk dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala adalah tafsirnya terputusnya keberkahan. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, boleh jadi, ya, boleh jadi realita masyarakat kita ini semakin sulit kehidupannya dan seolah-olah keberkahan sudah semakin hilang karena maraknya silaturahim, orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim terjadi di masyarakat kita. Ya. Kemarin disampaikan, dan itu bisa kita lihat di hadapan kita melalui media massa ataupun koran-koran dan lain sebagainya. Ada seorang anak yang membunuh ibunya, gitu, atau ibunya yang membunuh anaknya, atau istri yang membunuh suaminya, ataupun sebaliknya, anak yang tidak mengaku orang tua yang tidak mengaku anak. Itu banyak sekali, dan secara terang-terangan dilakukan sadar maupun tidak sadar, ya. Dan seseorang yang melakukan dosa memutuskan hubungan silaturahim, efeknya tidak hanya dirasakan oleh dirinya pribadi saja, tapi berimbas kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Bayangkan, ya. Rahmat dan keberkahan tidak akan turun kepada satu kaum di mana ada seseorang yang memutuskan hubungan silaturahim di dalam kaum itu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tanzilu rahmata ala qaumin fihim qati'ur rahim." Tidak akan turun rahmat pada satu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturahim. Bahkan pernah, ya, suatu ketika Ibnu Mas'ud menyeru kepada jamaah yang ada di majelisnya, mohon diharap bagi orang yang memutuskan silaturahim untuk tidak duduk di majelis saya. Kenapa? Karena kita ingin berdoa. Sebab pintu langit akan tertutup bagi mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi diusir tuh. Takut kenapa? Kena imbasnya dosa ataupun bala yang diakibatkan memutuskan hubungan silaturahim. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, bayangkan, ya, ini akibat atau hukuman di dunia saja. Lalu bagaimana dengan hukuman nanti di akhirat? Ya. Yang pertama, hukuman yang akan didapat bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kalau kemarin kita mendengar bahwa silaturahim adalah sebab seseorang masuknya ke dalam jannah, maka ini sebaliknya konsekuensinya. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim, dia akan diharamkan masuk ke dalam jannah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah qati', katanya. Tidak akan pernah masuk ke dalam jannah qati', yang memutus. Apa yang dimaksud dengan qati' di sini? Imam Nawawi rahimahullah memberikan dua penafsiran. Yang pertama, boleh jadi yang dimaksud dengan qati' ini adalah alaman yastahillul qati'ata bila sababin wala syubhah, yaitu bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahim nggak ada sebab, nggak ada syubhat, nggak ada alasan syar'i, nggak ada uzur, pokoknya saya putuskan saja hubungan silaturahim saya, gitu ya. Plus di samping itu dia tahu tentang keharamannya, jadi dengan menyengaja, gitu ya, sadar, dia tahu bahwa hukum memutuskan hubungan silaturahim itu haram, tapi tetap dia lakukan itu tanpa alasan yang jelas. Bagaimana kondisi orang seperti ini? Kata beliau, fahadha kafirun yukhalladu finnari wala yadkhulul jannah abadan. Orang seperti ini kafir hukumnya, sebab dia sudah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyengaja.
tanpa ada alasan yang jelas, apalagi alasan syar'i. Orang seperti ini kafir, maka dia masuk ke dalam neraka kekal selamanya. Atau boleh jadi maknanya yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah. Apa itu? Dia tidak masuk ke dalam jannah di awal-awal, tapi nanti ditunda di akhir-akhir. Dia akan diazab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu saja. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang tahu kadarnya? Coba. Jadi jangan mentang-mentang yang penting nanti masuk surga ini. Ya tapi kapan? Nggak ada yang tahu. Sebab yang tahu kadar mengazabnya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mengerikan sekali. Gitu ya. Sangat mengerikan sekali ancaman atau hukuman bagi orang yang melakukan memutuskan hubungan silaturahim. Ya, tidak dimasukkan ke dalam jannah. Lalu yang kedua, anna qati'a rahim yudakharu lahul azabu yaumil qiyamah. Bahwa bagi yang memutuskan hubungan silaturahim ada azab yang memang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Gitu ya, ada tabungan disimpan. Ya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa nanti di akhirat ada azab yang disegerakan selain di dunia, gitu ya. Di akhirat pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah ini yang sudah disimpan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah rahimanallahu wa yakum, seharusnya hukuman-hukuman tadi memberikan gambaran kepada kita betapa dahsyatnya ya azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Akan tetapi ternyata terjadi, sekali lagi terjadi realita di saat ini ya, kondisi di masyarakat kita, hal yang seharusnya dijunjung tinggi dan tidak boleh disepelekan itu banyak dilanggar oleh masyarakat kita. Tentunya dalam hal ini terjadinya pelanggaran tersebut bukan dikarenakan tanpa sebab gitu ya, tapi dikarenakan ada faktor-faktornya ya, sebab-sebabnya, sehingga orang itu menyepelekan ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat sekarang. Apa sebab-sebab seseorang bisa melakukan maksiat, memutuskan hubungan tali silaturahim? Ya. Sebab yang pertama, dan ini menjadi sebab segala permasalahan, yaitu al-jahl, kebodohan. Gitu ya. Terlepas jahal di sini adalah jahlun basit gitu ya, tidak adanya ilmu, atau jahlul murakkab. Kalau yang dialami kondisinya pada posisi yang kedua, jahlul murakkab, maka dia terancam seperti yang ditafsirkan oleh Imam Nawawi tadi. Gitu ya. Masuk neraka selamanya, tidak masuk surga. Kenapa? Sebab hakikatnya dia tahu hukumnya memutuskan hubungan silaturahim itu adalah haram, tapi dia tetap lakukan. Ini dalam terminologi ilmu disebutnya jahlul murakkab. Kalau istilah orang Cimanglit, bodoh katotoloyo disebutnya. Dia tahu ilmunya, tapi mengamalkan, menyelisihi apa yang dia ketahui. Pintar kebelinger. Banyak profesor yang kayak seperti ini. Titelnya profesor, titelnya dokter, tapi amalnya menyelisihi titelnya banyak. Sama orang seperti ini juga sama. Ketika orang ini mengetahui bahwa haram hukumnya memutuskan tali silaturahim, tapi dia lakukan dengan sengaja tanpa sebab ujur syar'i, ini jahlul murakkab, bodoh katotoloyo, gitu ya. Ustaz Dede Kohar paling tahu ini bodoh katotoloyo. Ya. Ini bahaya sekali. Maka seorang yang bodoh akan apa? Tidak mengetahui akibat dari memutuskan hubungan silaturahim, baik di dunia maupun di akhirat, gitu ya. Ini akan mengantarkan orang berbuat hal yang dilarang tersebut. Ataupun dia bodoh terhadap keutamaan-keutamaan yang Allah sebutkan tentang bagaimana menghubungkan tali silaturahim. Apa fadilahnya? Apa pahalanya? Baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga apa? Dia tidak termotivasi, tidak terdorong, gitu ya. Dan ini kebanyakan kita aneh, gitu ya. Kalau diberikan motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berat sekali gitu ya. Tapi kalau ada motivasi bulan depan naik gaji, Masya Allah,
kualitas kerja kita meningkat seketika, gitu ya. Tapi ketika diberikan gambaran, dorongan, motivasi jannah yang kalau dibandingkan dengan harga dunia tidak seberapa, gitu ya, sangat mahal sekali, kita tidak tergerak sedikit pun, gitu ya. Terkadang kita lebih tertarik dengan nasihat Mario Teguh ya, atau Mario apa? Mario Bros, ya. Tapi kurang terbetik dengan lecutan semangat dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Hati-hati nih, jangan-jangan kita masuk ke dalam jahlul murokab lagi, gitu ya, bahaya sekali, gitu kan. Jadi bodoh dikarenakan tidak tahu hukuman ataupun akibat dosa dari memutuskan silaturahim, atau sebaliknya, bodoh atau tidak tahu dengan fadilah, keutamaan, pahala dari menghubungkan silaturahim, gitu ya. Lalu yang kedua adalah efek dari yang pertama, ya. Karena kebodohan tersebut terkadang menjadikan orang dhaful iman, imannya menjadi lemah, imannya menjadi lemah, agamanya menjadi tidak kuat, sehingga apa? Dia tidak peduli, bodoh amat, ya. Tidak takut, walaupun dia memutuskan segala perkara yang Allah perintahkan untuk disambungkan, tidak rakus dengan pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Tomak, gitu ya, gak rakus. Dan sebaliknya, dia pun tidak apa? Tidak takut, tidak merasa ngeri dengan ancaman, azab maupun hukuman yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang memutuskan silaturahim. Kenapa itu semua? Lemah iman. Lemah iman disebabkan karena apa? Karena kurang informasi, tidak pernah belajar, tidak pernah tahu, dan lain sebagainya. Ini yang kedua, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Ada banyak sebab sebetulnya, kurang lebih ada 19 sebab, tapi kita akan pilih yang paling mengena saja. Lalu yang ketiga, sebab yang ketiga adalah al-kibr, kesombongan. Apa sih definisi kibr? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, kemudian apa? Menyepelekan manusia. Kadar menyepelekan ini bisa terjadi dikarenakan banyak sebab. Ada di antara manusia yang terkadang memiliki seolah-olah nasabnya tinggi, gitu ya. Yang satu darah biru, yang satu darahnya merah, padahal dua-duanya darahnya merah, gitu. Tapi karena merasa sombong dikarenakan nasabnya, karena saya Raden, karena saya Nyimas, karenanya saya apa, gitu ya, sehingga dia merasa dia yang paling berhak untuk apa? Dikunjungi, dan tidak mau mengunjungi. Ente yang datang ke saya, masa saya yang datang ke ente? Ente yang cium tangan bolak-balik, begitu. Masa saya yang harus cium tangan, kan gitu. Ada orang seperti ini, ya. Bahkan kalau mau datang ke dia harus ngesot 10 meter sebelumnya. Ustadz esot, bayangkan. Karena merasa apa? Nasabnya tinggi, gitu ya. Terjadi itu, ya. Kadang seorang suami mendapatkan istri yang konon misalnya nasabnya tinggi, pihak keluarganya merasa hina, merasa terhina atau merasa rendah dikarenakan apa? Karena suami kamu dari golongan strata yang rendah, sehingga apa? Dicuekin, tidak dipergauli dengan baik, ya, dicemberutin. Terjadi seperti itu, yang pada akhirnya diputus, diboikot, bahkan tidak dianggap sebagai keluarga. Ada yang begitu. Atau boleh jadi ada di antara manusia yang terkadang merasa memiliki kedudukan yang tinggi. Ada yang begitu. Dalam satu keluarga, kakaknya karena mentang-mentang pejabat, gitu ya, adiknya tidak sukses, sudah berusaha, gitu ya, sekuat mungkin pun karena memang nasibnya jelek, nggak sukses-sukses. Sementara kakaknya ya, sekolahnya tinggi, punya perusahaan yang besar dan menjabat di pemerintahan. Terkadang kedudukan seperti ini pun menghantarkan orang memutuskan apa? Silaturahim. Ketika adiknya, saudaranya datang berkunjung, ya, bororaah dilihat, gitu kan. Jangankan dilihat, disapa enggak, ditengok saja, diterima saja tidak. Ada yang seperti itu. Atau misalnya dia sudah merasa menjadi pengusaha yang sukses, sombong dengan kesuksesannya, ya. Selalu yang disebutkan di hadapan keluarganya adalah kesuksesannya.
Yang pada akhirnya menjadikan keluarga yang lain yang tidak sukses mungkin merasa apa? Pesimis, rendah diri. Akhirnya apa? Mundur dengan teratur ke belakang. Bisa seperti itu. Ini yang ketiga. Sebabnya dikarenakan apa? Taif apa tadi? Al-kibar, dikarenakan kesombongan. Lalu sebab yang keempat, ya. Ini kadang saya membaca ini juga benar atau tidaknya, tapi betul. Sebab yang keempat itu adalah berlebihan dalam menjamu, takalluf az-zaid. Terkadang ada kerabat, ya, ini sudah menjadi biasanya di kampung-kampung seperti itu. Kadang baik niatnya gitu ya. Kalau datang saudara, kalau datang kerabat, semuanya dikeluarin. Ya, motong ayam, motong kambing, yang nggak ada diadain, bayangin. Bikin tumpeng, gitu ya, disewain kamar, disediain hiburan. Padahal dia tahu, atau kerabatnya itu tahu bahwa yang dikunjunginya itu adalah dari keluarga yang tidak mampu misalnya, atau keluarga miskin. Tapi karena ingin, ya, sikap yang salah, gitu ya, ingin menyambut saudaranya, tapi dengan cara yang salah, akhirnya dia membebani dirinya dengan pembebanan yang berlebihan. Gitu ya. Sikap seperti ini terkadang membuat apa? Kerabat yang lainnya suka nggak enak datang, gitu kan? Nggak enak lah datang ke si fulan, kenapa? Takut memberatin, gitu. Akhirnya apa tuh? Yang nggak datang gitu kan? Sebab apa? Kalau datang semuanya dijamu. Bukan berarti tidak boleh kita menjamu tamu, bukan. Tapi yang namanya berlebihan di mana-mana kurang baik. Makan berlebihan tidak baik, kan gitu. Tidur berlebihan tidak baik. Sama. Yang diharapkan dalam Islam menjamu tamu dengan kadar yang sewajarnya. Gitu ya. Jadi takalluf zaid. Terkadang terlalu membebani, gitu ya, dalam menjamu tamu. Lalu sebab yang berikutnya justru kebalikan dari yang sebab sebelumnya. Apa? Menyepelekan tamu malah. Gitu ya. Ini pun sama. Menyepelekan keluarga. Ada orang yang terkadang keluarganya datang tidak suka, gitu ya, senyum enggak, disambut enggak, kalaupun saudaranya cerita cuek aja, kan begitu, malah tidak dijamu, malah dalam hatinya berdoa segera pergilah, gitu ya, mudah-mudahan tong lila di dia, kan gitu, jangan sampai lama lah, ngerepotin, gitu. Tidak ada perhatian sama sekali terhadap saudaranya. Padahal saya masih ingat waktu tema tentang thalabul ilmi disampaikan oleh Ustadz Solahuddin, bagaimana karakter ulama salaf terdahulu karena pemahaman mereka terhadap ilmu. Yang paling disukai oleh kami itu adalah kedatangan apa? Tamu. Kedatangan tamu. Pahalanya untuk tuan rumah, rezekinya ditanggung sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak perhatian sama saudara, ya seperti itulah, gitu ya. Dia tidak takut, gitu ya, takut rezekinya terkuras ketika kedatangan tamu, takut mengganggu waktunya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Tidak perhatian terhadap keluarga yang datang untuk berkunjung. Ya, hati-hati nih. Ya, mulai berkaca pada diri kita. Kita seperti ini kan ya. Kalau datang bibi, kalau datang paman, kalau datang bapak, gitu kan. Jangan-jangan merasa berat. Gitu ya, jangan-jangan merasa berat. Kemudian ikhwatu fillah rahimanallahu wa yakum, sebab yang berikutnya adalah bakhil. Nah, ini juga bahaya nih. Ada orang yang tidak mau dikunjungi sama saudaranya karena takut rizkinya berkurang. Kenapa? Habis dia mah kalau datang pasti ayak-ayang, gitu. Pasti ada maunya. Tidak mengapa. Ada orang yang memang bukan untuk dipinjamkan, ya ikhwah. Orang itu sudah pada posisi untuk beri. Ada saudara kita yang seperti itu, gitu ya. Anak punya paman, saya punya bibi, hirup nangan susah aja, gitu ya. Datang ke rumah masalah aja, minta dibantu saja, tidak mengapa. Sabarkan diri kita untuk mendengarkan keluhan masalah dari saudara-saudara kerabat kita. Sebab memang ada pada posisi orang itu untuk dibantu.
bukan untuk dipinjami, bukan untuk dihutangi. Jangankan untuk membayar hutang kan gitu. Untuk menutupi kebutuhan dianya saja sudah kalang kabut. Jadi apa? Beri, jangan berharap dikembalikan lagi kalau sudah seperti itu. Ya, pahalanya besar, apalagi ini ada unsur hubungan kekerabatan. Ya, jadi jangan bakhil. Ya, hati-hati ini. Kadang ada di antara kita ya dengan dalih setia kawan, bukan setia kekeluargaan malah. Dengan dalih setia kawan mendahulukan siapa? Kawan-kawannya. Bahkan nggak ada hubungan nasab, nggak ada hubungan darah, kawan, setia kawan, bela-belain. Duit diberi, bahkan kalau perlu darah saya bela untuk siapa? Untuk kawan saya. Tapi ada saudara yang sakit, saudara menderita gitu ya, kerabat yang hubungan nasabnya sedang dalam kesusahan, nggak ada itu yang namanya setia kekeluargaan. Nggak ada. Kembali kita dalam memandang. Kita lebih cenderung memperhatikan kawan yang ada di sekitar kita, tapi kurang perhatian terhadap orang yang terdekat di samping kita. Gitu ya. Terkenal itu ada. Kadang orang yang baik sekali, dia mah baik ya. Terkenal, pokoknya setia kawannya, bela-belain sama temennya. Pas dilihat di keluarganya, sama orang tua nggak kenal, sama kakak jauh gitu kan, sama saudara-saudaranya apalagi. Ini bahaya sekali. Jadi skala prioritas harus kita ukur di sini juga. Ya, saya terenyuh sekali dengan yang disampaikan kemarin oleh ikhwah kita. Kalau tersenyum sama ikhwan saja sedekah, bagaimana dengan senyuman kita kepada orang tua, sama istri, sama anak, sama kakak? Apakah itu jauh lebih dari sedekah? Gitu ya. Padahal ringan sekali. Dari ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, terakhir sebab yang berikutnya adalah terkadang orang yang terdekat di samping kita, boleh jadi kita diberikan istri-istri yang buruk akhlaknya. Saya menggunakan kata jamak karena mudah-mudahan di antara antum ada yang memiliki istri lebih gitu ya. Amin. Ada di antara kita yang ya qadarallahu syama fa'ala mendapatkan istri yang perangainya buruk, hati-hati nih. Ya. Atas nama cinta buta gitu ya. Dia tidak ingin suaminya direbut oleh siapapun. Datang bapaknya diamatin, datang saudaranya diawasin. Gitu ya. Sampai-sampai nggak boleh ada yang ngerebut di samping dia. Ini bahaya. Hati-hati sekali lagi ya, skala prioritas di sini kadar perhatian kita harus bisa dibagi. Ya. Orang tua kita itu ridho sama kita untuk tidak diberikan nafkah oleh kita dikarenakan kita sudah bersanding dengan orang lain. Padahal kita belum memberikan apa-apa sama mereka. Gitu ya. Ini hati-hati sekali. Ini mungkin ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, kurang lebih beberapa sebab yang seharusnya kita hindari dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tidak terjerumus ke dalam orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim dan senantiasa menjalinnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.